Chapter 731. Belum lama ini, peta geografis Sungai Pegunungan juga menyerap logam ketujuh di tambang tersebut. Sekarang di sini, ia masih bisa menyerap esensi sejati logam ketujuh. Itu benar-benar harta karun klan naga, cukup kuat. Dengan jaminan peta geografis Sungai Pegunungan, setidaknya nyawa Yang Chen dan Gong Xunling tidak lagi menjadi masalah. Awalnya, Yang Chen juga berencana menggunakan beberapa cara merepotkan untuk menahan Gong Xunling, tapi sekarang sepertinya hal itu sama sekali tidak diperlukan. Selanjutnya, Yang Chen secara alami mengeluarkan labu tersebut dan mulai mencoba menyerap cairan esensi sejati logam ketujuh. Bagaimanapun, itu adalah cairan yang sangat kental. Meskipun masih memiliki ciri-ciri cair, labu tersebut tidak begitu mulus untuk dikumpulkan. Untungnya, hanya saja kecepatan pengumpulannya jauh lebih lambat, dan bukan tidak mungkin untuk mengumpulkannya. Setelah mengetahui hal ini, Yang Chen juga merasa lega sepenuhnya, semuanya terkendali. Perlindungan yang kuat dari lonceng emas sudah cukup, tetapi esensi sejati logam ketujuh yang memasuki tubuh Yang Chen melalui lonceng emas masih sedikit kuat. Setidaknya dengan basis budidaya Yang Chen saat ini, dia tidak bisa mengendalikannya. Lagi pula, cairan esensi sejati logam ketujuh ini berkali-kali lebih kental daripada larutan spiritual esensi sejati kayu pertama, dan mengandung lebih banyak kekuatan spiritual. Dengan gelombang otak, Yang Chen juga melepaskan aula kubah. Lonceng emas dipasang di luar, dan aula berada di dalam, berfungsi sebagai penyangga untuk lapisan kedua. Aula kubah juga merupakan senjata ajaib dari jenis logam ketujuh, dan juga dapat ditempa dengan esensi sejati logam ketujuh ini. Setelah penyaringan kedua aula kubah, esensi sejati logam ketujuh yang memasuki tubuh Yang Chen mulai dapat dikendalikan. Yang Chen membiarkan Gong Xunling berkultivasi dengan bebas, dan dia sendiri memulai proses bergegas ke esensi sejati logam ketujuh Jidan. Kekuatan roh logam ketujuh Jidan adalah tujuan akhir Yang Chen untuk menemukan esensi sejati logam ketujuh. Gong Xunling juga mengetahui rencana Yang Chen di jalan. Dia tidak mengganggu Yang Chen, dan tetap patuh di tepi aula kubah. Dengan kekuatan spiritual yang diberikan oleh kebun obat, dia juga mengolahnya sendiri. Aula kubah dan taman obat awalnya 2 dalam 1. Tidak peduli siapa yang menyerap kekuatan spiritual, itu akan menambah kekuatan spiritual yang hilang di semua kebun obat. Botol kebun obat secara alami akan mengubah segala jenis kekuatan spiritual menjadi kekuatan spiritual yang dibutuhkan oleh berbagai makhluk di taman obat. Meskipun Gong Xunling memiliki kekuatan spiritual atribut bumi, itu bukanlah sebuah kesalahan. Seni rahasia sejati logam ketujuh berjalan dengan cepat, menyerap esensi sejati logam ketujuh yang sangat besar. Esensi sejati logam ketujuh dalam tubuh Yang Chen juga mulai berkembang pesat. Awalnya, kekuatan spiritual Yang Chen yang tersisa telah mencapai puncak tahap dasar, dan itu hanyalah langkah terakhir menuju Jidan. Dalam situasi di mana esensi sejati logam ketujuh sangat berlimpah, hanya dibutuhkan waktu kurang dari 4 bulan untuk memulai proses pemadatan dan boom! Tubuh Yang Chen sepertinya telah meledakkan buah delima guntur, kekuatan spiritual yang tak terhitung jumlahnya dimuntahkan di sepanjang meridian, dan kemudian segera tertarik dengan kuat ke posisi dantian. Boom! Tubuh Yang Chen seperti meledakkan buah delima yang menggelegar. Kekuatan spiritual yang tak terhitung jumlahnya dimuntahkan di sepanjang meridian, dan kemudian segera tertarik dengan kuat ke posisi dantian. Itu adalah inti emas seukuran sebutir beras. Kemudian, dengan masuknya energi spiritual yang gila-gilaan, inti emas tersebut mulai mengembang, perlahan menjadi seukuran kacang tanah, almond, dan akhirnya menjadi inti emas seukuran lengkeng. Bentuknya bulat dan berkilau, bersinar dengan cahaya kemasan. Dengan kekuatan roh logam ketujuh yang terkondensasi menjadi Jidan, sudah ada 5 jenis kekuatan spiritual yang terkondensasi menjadi Jidan. Api ketiga, api keempat, kayu pertama, logam ketujuh, dan air ke-10. Sebelum kekuatan roh logam ketujuh terkondensasi menjadi Jidan, kekuatan spiritual lainnya tidak memiliki gerakan sedikit pun, tetapi saat kekuatan roh logam ketujuh terkondensasi menjadi Jidan, tiba-tiba 5 kekuatan spiritual dari 5 elemen yang mulai berjalan dengan cepat. Bumi kelima dan air ke-9, 2 jenis kekuatan spiritual yang belum terkondensasi menjadi Jidan, berjalan sangat cepat pada saat ini. Di aula kubah, kekuatan spiritual yang tak terhitung jumlahnya diserap ke dalam tubuh oleh Yang Chen dengan kecepatan luar biasa. Hampir setelah kekuatan roh logam ketujuh terkondensasi menjadi Jidan, 2 Jidan kecil mulai mengembun. Bumi kelima dan air ke-9, pada saat ini, dengan momentum 3 kekuatan spiritual yang terkondensasi menjadi Jidan, menyelesaikan seluruh proses kondensasi dalam satu gerakan. Gong Xunling dikejutkan oleh kekuatan spiritual yang kuat yang memancar dari Yang Chen. Dia tidak tahu apa yang terjadi. Dia hanya berpikir bahwa kekuatan roh logam ketujuh Yang Chen telah terkondensasi menjadi Jidan. Tapi dia tidak bisa memahami bagaimana kekuatan roh logam ketujuh Yang Chen terkondensasi menjadi pola 5 elemen yang lengkap, dan mulai berputar liar di dantian Yang Chen. 5 Jidan dari 5 elemen yang membentuk pola lengkap dari 5 elemen, dan mulai berputar liar di dantian Yang Chen. Setelah beberapa saat, 5 Jidan yang berputar sepertinya tidak puas dengan tetap berada di dantian. Mereka mempertahankan perputaran 5 elemen yang dan mulai naik perlahan di sepanjang Ren Meridian hingga berhenti di dada. Tidak lagi berputar cepat, melainkan berubah menjadi putaran lambat searah dengan kelima elemen tersebut. Di lautan kesadaran, perubahan lain yang mengejutkan mulai terjadi. Dalam suara gemuruh di benak Yang Chen, lautan kesadaran, yang telah mencapai 240 hektar, meluas dengan liar hingga radius 300 hektar, dan tingginya langsung berlipat ganda.
Lapisan logam ketujuh menjadi semakin tebal. Meski tersembunyi di bawah lapisan bumi kelima, samar-samar masih memancarkan cahaya kemasan. Lapisan bumi kelima juga telah mengalami perubahan yang mengejutkan. Bukan lagi dataran, tapi bermacam-macam bentuknya, gunung, bukit, lembah, dataran, gurun, bajak laut, semuanya. Tidak hanya itu, dengan dan kondensasi kekuatan roh air ke-9, ada 2 sungai lagi melintasi lapisan bumi kelima di lautan kesadaran, yang berasal dari puncak gunung tertinggi, terbagi menjadi 2 arah, masing-masing mengalir ke lautan sekitarnya. Kesadaran spiritualnya telah meroket, telah mencapai tahap Daceng Tengah, dan sekarang ia mendaki dari tahap Daceng Tengah tinggi ke puncak tahap Daceng Tengah sebelum berhenti. Meskipun tidak mungkin untuk menerobos lagi di alam ini, masih ada banyak sisa kekuatan, dan itu mulai mengembun secara gila-gilaan di alam ini hingga tidak dapat lagi mengembun. Hingga saat ini, Yang Chen kembali normal dari kondisi kultivasi. Segera, dia menyadari keterkejutan dan kekhawatiran kakak senior Gong Sunling di sebelahnya, dan dengan cepat menjelaskan, "Kakak senior, saya baik-baik saja, hanya kekuatan roh logam ketujuh yang sudah terkondensasi." Gong Sunling sangat gembira. Yang Chen memiliki 10 jenis tahap dasar kekuatan roh. Gao Yue dan Gong Sunling sama-sama mengetahui bahwa Yang Chen memiliki beberapa jenis kekuatan roh kondensasi dan demikian pula, Yang Chen sepertinya berniat memadatkan semua kekuatan roh menjadi kondensasi dan mereka juga dapat menebaknya. Diberikan kepada siapapun, ide Yang Chen sungguh aneh. Bagaimana mungkin ada pria di dunia ini dengan semua atribut kekuatan roh kondensasi dan tahap pondasi adalah tahap pondasi, dan kondensasi dan adalah kondensasi dan keduanya adalah 2 hal yang sangat berbeda. Tapi Gao Yue dan Gong Sunling tidak akan pernah meragukan Yang Chen. Mendengar Yang Chen secara pribadi memberitahunya bahwa kondensasi dan Gong Sunling masih menunjukkan senyuman bahagia. Chapter 732. Kekuatan roh logam ketujuh mengembun dan mendorong semua kekuatan spiritual dari 5 elemen untuk mengembun. Setelah selesai, Yang Chen segera menyadari perbedaannya. Kekuatan spiritual yang melonjak dalam tubuh hampir keluar dari tubuh. Perasaan seperti ini sepertinya baru mendapat tanda ketika ia hendak membentuk jiwa baru lahirnya di kehidupan sebelumnya. Tapi itulah perasaan tahap puncak Jidan. Sekarang kekuatan spiritual Yang Chen yang paling kuat hanya berada di tahap awal Jidan, dan telah mencapai tingkat seperti itu. Kontrol esensi sejati logam ketujuh lebih mudah. Esensi sejati logam ketujuh yang dituangkan dari luar lonceng emas bukanlah hal yang tidak dapat diterima. Bahkan tanpa penyaringan kubah, ia masih bisa bertahan. Namun, ada terlalu banyak cairan esensi logam ketujuh di luar. Bahkan jika Yang Chen membiarkan labu terus mengumpulkannya, selama 4 bulan penuh, dia hanya mengumpulkan cairan esensi sejati logam ketujuh sebanyak solusi spiritual esensi sejati kayu pertama. Kesadaran spiritual Yang Chen kini menerobos lagi, dan dia segera menjelajahi tepi tempat ini. Ruangan ini luasnya ratusan kaki persegi dan kedalamannya juga ratusan kaki. Dibandingkan dengan kolam solusi spiritual esensi sejati kayu pertama di bawah gua Dewa Pohon Beringin, tidak diketahui berapa kali lebih besar kolam tersebut. Bahkan jika begitu banyak larutan spiritual esensi sejati logam ketujuh diserap, labu tersebut telah membentuk sebuah danau kecil larutan spiritual esensi sejati logam ketujuh. Bahkan dengan serapan peta geografis sungai pegunungan, di angkasa, hanya sebagian kecil yang hilang. Bagaimanapun, peta geografis sungai pegunungan bukanlah senjata ajaib atribut logam asli. Penyerapan solusi spiritual esensi sejati logam ketujuh hanya untuk meningkatkan kekuatan formasi besar geografis sungai gunung, dan itu tidak dapat benar-benar menyempurnakan esensi sejati logam ketujuh. Semuanya masih membutuhkan Yang Chen. Esensi sejati logam ketujuh terkondensasi dan, Yang Chen mengendalikan lonceng emas dan tiba-tiba sepertinya telah meningkat 1 level. Dengan gerakan di dalam hatinya, Yang Chen mulai menggunakan gerusan solusi spiritual esensi sejati logam ketujuh dan mulai melakukan pengorbanan untuk menyempurnakan lonceng emas. Di masa lalu, Yang Chen berada di rumah harta karun Istana Naga, dengan urat spiritual yang besar di Laut Cina Timur, dia hanya mengenali penguasa lonceng emas, tidak ada pengorbanan sama sekali. Namun, ketika mengenali masternya, Yang Chen masih menggunakan kekuatan spiritual yang besar untuk menerangi salah satu dari 9 pola naga. Juga karena pola naga yang menyala inilah lonceng emas memiliki kekuatan yang menggetarkan jiwa. Begitu bel berbunyi, mereka yang lautan kesadarannya tidak terkondensasi akan langsung pingsan. Sekarang ada lebih banyak cairan esensi sejati logam ketujuh di tangannya, dan kekuatan roh logam ketujuh Yang Chen telah mengembun, jadi dia bisa mengendalikannya dengan lebih mudah. Dia segera mulai melakukan pengorbanan sesuai dengan metode yang dicatat oleh lonceng emas. Cairan esensi sejati logam ketujuh di luar tiba-tiba tampak ditelan oleh Taoti dan dengan cepat bergegas menuju lonceng emas. Dibandingkan sebelumnya, kecepatan ini tidak ada bandingannya. Lonceng emas yang disempurnakan oleh klan naga tidak mengecewakan Yang Chen. Kecepatan yang mengerikan dalam menyerap solusi esensi sejati logam ketujuh tidak menimbulkan masalah apapun bagi lonceng emas. Dalam perasaan Yang Chen, kecepatan penyerapan dipercepat, dan lonceng emas sepertinya memiliki perasaan bersorak. Ini jelas bukan ilusi Yang Chen. Perasaan ini memang benar-benar ada. Yang Chen tahu bahwa ini bukanlah fenomena buruk. Hanya ada satu alasan mengapa senjata ajaib memiliki perasaan, yaitu keberadaan roh. Sekarang Yang Chen tidak dapat berkomunikasi dengan roh lonceng emas, dan dia hanya dapat secara samar-samar merasakan keberadaan roh tersebut. Tapi ini kembali membuat Yang Chen gembira.
Biarpun itu adalah senjata sihir busuk, selama itu memiliki roh, itu sudah cukup untuk ditingkatkan ke level yang sangat tinggi. Terlebih lagi, lonceng emas tersebut bukanlah barang rusak, melainkan barang baik yang dikumpulkan dengan sungguh-sungguh oleh Raja Naga di rumah harta karun Istana Naga. Lonceng emas itu sepertinya adalah seekor pemakan besar yang telah kelaparan selama bertahun-tahun. Tidak peduli berapa banyak cairan esensi sejati logam ketujuh yang masuk, sepertinya itu tidak dapat memenuhi nafsu makannya. Saat melakukan pengorbanan untuk memurnikan lonceng emas, Yang Chen tidak lupa mengumpulkan cairan esensi sejati logam ketujuh. Labu telah dibuka secara maksimal, dan aula kubah juga disisihkan agar Gong Sunling tetap tinggal, tetapi dia hanya di bawah perlindungan lonceng emas, mengumpulkan dengan liar. Kecepatannya 10 kali lebih cepat dari sebelumnya. Dengan cairan esensi sejati logam ketujuh yang hampir tak ada habisnya memasuki lonceng emas, pola naga kedua pada lonceng emas akhirnya mulai berubah samar-samar dan perlahan menjadi jelas. Yang Chen tahu bahwa setelah pola naga kedua benar-benar jelas, lonceng emas akan ditingkatkan ke tingkat lain dan akan memiliki fungsi kuat lainnya. Perlindungan tubuh 9 naga, ini jauh lebih kuat daripada perisai lonceng emas yang hanya digunakan setelah lonceng emas mengenali tuannya. 9 naga roh, seluruhnya terdiri dari cairan esensi sejati logam ketujuh, akan selalu berada di sekitar Yang Chen. Tidak peduli seberapa dahsyatnya serangan kekuatan spiritual itu, selama serangan itu tidak dapat menghancurkan 9 naga roh dalam satu pukulan, serangan ini akan diserap oleh naga roh dan perlahan-lahan berubah menjadi kekuatan perlindungan. Tentu saja, itu hanya sebatas serangan kekuatan spiritual. Begitu ada senjata ajaib dan sejenisnya, itu masih akan ditanggung oleh Golden Bell Shield dan Yang Chen sendiri. Meskipun tampaknya beberapa perlindungan tidak cukup komprehensif, Yang Chen sangat gembira. Perlindungan kekuatan spiritual murni, di dunia fana, tidak ada yang bisa menggunakan kekuatan spiritual untuk melukai dirinya sendiri. Bahkan jika beberapa master panggung Dacheng bergabung, itu akan tetap sama. Ini setara dengan memberi Yang Chen asuransi jiwa ekstra, bagaimana mungkin itu tidak membuat Yang Chen bahagia sampai tidak bisa mengendalikan diri. Namun, untuk membentuk naga roh yang terdiri dari 9 batu kristal logam ketujuh, jumlah cairan esensi sejati logam ketujuh yang dibutuhkan sangatlah besar. Jika bukan karena esensi sejati logam ketujuh di sini, Taibai Jinsing Li Changgeng mulai terakumulasi ratusan ribu tahun yang lalu atau bahkan lebih awal, ia tidak akan mampu memenuhi kebutuhan tersebut. Jika semuanya sesuai dengan budidaya normal Yang Chen, mungkin setidaknya di dunia spiritual atau bahkan dunia abadi, naga roh ini akan muncul. Yang Chen sekarang baru berada di tahap awal jidan, dan dia sudah mampu memiliki perlindungan tubuh naga roh. Itu hanyalah keberuntungan super yang hanya bisa dimiliki oleh langit dan bumi. Ini saja sudah cukup membuat Yang Chen cukup terkejut hingga mengumpulkan esensi sejati logam ketujuh Li Changgeng. Ini tidak termasuk pil kondensasi esensi sejati logam ketujuh sebelumnya, tetapi juga banyak cairan esensi sejati logam ketujuh. Ini tidak bisa lagi digambarkan sebagai kepuasan. Namun, selain ekstasi, Yang Chen tidak bisa menahan kegembiraan. Untungnya, dia memiliki begitu banyak hal baik dan peluang sebelum dia datang untuk mengumpulkan cairan esensi sejati logam ketujuh ini. Jika dia baru saja membangun fondasinya atau bahkan lebih awal, dia akan menantang esensi sejati logam ketujuh Li Changgeng. Mungkin tidak ada yang tersisa dan dia akan ditemani oleh iblis tua tulang putih. Tampaknya Li Changgeng meninggalkan inti sari logam ketujuh ini di tahap pengeksekusi abadi. Niatnya tidak sepenuhnya baik, mungkin ada rencana balas dendam. Namun, semuanya tampak tidak penting sama sekali. Yang penting Yang Chen tidak mati, dan dia juga menyelesaikan begitu banyak hal baik dengan bantuan esensi sejati logam ketujuh yang membuat Yang Chen yang terlahir kembali merasa beruntung. Bagaimanapun, Yang Chen ingin berterima kasih kepada Taibai Jinsing, lelaki tua itu, karena telah membuat orang sangat terkejut. Chapter 733. Proses penyempurnaan ini memakan waktu 1 tahun. Gong Sunling tidak tahu apa yang sedang dilakukan Yang Chen, tetapi melihat penampilan Yang Chen yang tidak terganggu, dia juga tahu bahwa Yang Chen sedang sibuk dengan hal-hal penting, jadi dia tidak mengganggu Yang Chen sama sekali. Dia diam-diam berkultivasi di samping dan melindungi Yang Chen. Tentu saja, di tempat ini, selain Yang Chen dan Gong Sunling, orang lain sepertinya terjatuh dan menjadi sampah, tidak ada lagi yang tersisa untuk dilindungi oleh Gong Sunling. Yang Chen sepenuhnya mengabdi, tidak hanya pada pengorbanan lonceng emas, tetapi juga untuk meningkatkan basis budidayanya sendiri. Dalam waktu 1 tahun, dikelilingi oleh cairan esensi sejati logam ketujuh yang besar di luar, basis budidaya kekuatan roh logam ketujuh juga dinaikkan ke puncak tahap awal jidan, yang pada dasarnya sama dengan kekuatan roh kayu pertama dan ke-10, kekuatan roh air. Pola naga kedua pada lonceng emas akhirnya menyala sepenuhnya. Dengan suara bel rendah dari lonceng emas, 2 naga roh terbang turun dari lonceng emas dan muncul secara tiba-tiba, mengitari lonceng emas dan terbang ke atas dan ke bawah. 2. Yang Chen tidak bisa tidak terkejut. Bagaimana mungkin hanya ada 2? Bukankah seharusnya ada 9 naga yang melindungi tubuh, dan ada 9 naga roh? Mungkinkah ada yang tidak beres dalam proses pemurnian kurban? Adegan ini mengejutkan Yang Chen. Jika ada kesalahan pemurnian yang dikorbankan, itu benar-benar merupakan pemborosan sumber daya alam. Senjata ajaib yang menentang surga, bahkan jika senjata itu dihancurkan oleh dirinya sendiri. Yang Chen juga cemas, dan dengan cepat mengingat informasi yang dikirimkan kepadanya ketika lonceng emas mengenalinya sebagai master, untuk melihat apa yang salah, atau ingatannya sendiri salah.
Ada terlalu banyak informasi yang disampaikan kepada Yang Chen di lonceng emas, dan Yang Chen membutuhkan waktu beberapa saat untuk menyelesaikannya. Setelah memahami segalanya, dia menghela nafas lega dan santai. Ini bukan kesalahan pemurnian pengorbanannya sendiri, tapi kesalahan pemahaman. 9 naga yang melindungi tubuh adalah 9 naga yang melindungi tubuh, dan itu akan muncul ketika pola naga kedua menyala. Namun, 9 naga itu tidak muncul sekaligus, tetapi setiap kali pola naga menyala, akan ada satu naga lagi yang melindungi tubuhnya. Sekarang hanya ada 2 pola naga yang menyala, dan tentu saja hanya ada 2 naga roh. Semuanya normal. Meskipun tidak ada perlindungan di level 9 naga yang melindungi tubuh, kedua naga roh itu benar-benar mengejutkan Yang Chen. Setelah kedua naga roh itu berputar di luar lonceng emas untuk waktu yang lama, mereka menghilang di permukaan lonceng emas. Hanya ketika diserang, naga roh akan muncul untuk melindungi tubuh, dan kemunculan naga roh tidak akan terlihat oleh musuh. Hanya Yang Chen yang bisa menemukannya. Sekarang Gong Sunling di sebelah Yang Chen sama sekali tidak memperhatikan kemunculan naga roh. Sebaliknya, peta geografis sungai pegunungan bergetar beberapa kali. Dalam pandangan Gong Sunling, itu hanyalah kecelakaan kecil dalam proses menyerap esensi sejati logam ketujuh, jadi dia tidak peduli. Menyaksikan naga roh menghilang di lonceng emas dengan gembira, Yang Chen tidak menghentikan pengorbanan lonceng emas. Lonceng emas masih dengan liar menyerap cairan esensi sejati logam ketujuh, seolah-olah masih ada ruang untuk itu. Hal ini membuat Yang Chen semakin terkejut. Jika dia bisa menyalakan pola naga ketiga, dia tidak hanya bisa menambahkan naga roh untuk melindungi tubuh, tapi juga akan merangsang fungsi ketiga dari lonceng emas. Pemurnian pengorbanan berikutnya adalah proses yang panjang dan membosankan. Untungnya, apakah itu Yang Chen atau Gong Sunling, mereka sudah terbiasa dengan ini. Kultivasi itu panjang dan membosankan. Jika Anda tidak tahan dengan kesepian, Anda tidak dapat mencari jalan agung. Namun, Yang Chen ditakdirkan untuk kecewa. Pada pemurnian pengorbanan tahun berikutnya, lonceng emas menyerap hampir 2 kali lipat cairan esensi logam ke-7 tahun sebelumnya, tetapi tidak pernah menyalakan pola naga ketiga. Itu selalu agak singkat. Tidak peduli seberapa keras Yang Chen bekerja, dia tidak bisa melewatinya. Yang Chen tahu bahwa ini adalah batasan dari basis budidayanya sendiri. Mungkin dia hanya bisa melakukannya setelah basis budidayanya ditingkatkan lagi. Namun meski begitu, pola naga ketiga dianggap setengah selesai, dan pola naga sudah menjulang, tinggal menunggu terobosan kunci terakhir. Pemurnian pengorbanan sebelumnya tidak sia-sia, yang cukup membuat Yang Chen bahagia. Dalam hal budidaya, Yang Chen tidak pernah serakah. Jika dia bisa mencapainya, Yang Chen akan berusaha sekuat tenaga untuk mencapainya. Jika dia tidak bisa mencapainya, Yang Chen tidak akan frustrasi. Mempertahankan mentalitas yang baik adalah dasar dari kultivasi. Tidak peduli seberapa cepat lonceng emas diserap, itu masih jauh lebih buruk daripada labu. Lonceng emas perlu menyerap cairan esensi sejati logam ke-7 untuk dimurnikan, dan labu hanya perlu dimasukkan ke dalam, kecepatannya secara alami tidak sama. Dalam 2 tahun, labu tersebut telah mengumpulkan hampir 2/3 dari cairan esensi sejati logam ke-7. Kecuali sekitar 1/10 dari jumlah yang diserap oleh lonceng emas, sisanya diterima ke dalam labu. Pada saat ini, di dalam labu, terdapat sebuah danau cairan esensi sejati logam ke-7 dengan radius puluhan mil, yang jauh lebih besar dari cairan esensi sejati kayu pertama. Sisa cairan esensi sejati logam ke-7, tentu saja, Yang Chen tidak bermaksud meninggalkannya untuk para pembudidaya iblis di sini, semuanya harus dikumpulkan bersih. Satu-satunya hal yang membuat Yang Chen aneh adalah bagaimana Tai Bai Jin Xing Li Changgeng meninggalkan lapisan esensi sejati logam ke-7 ini di tanah sekte iblis. Apakah karena 9 biji besi terpencil adalah biji logam yang paling cocok untuk menghasilkan esensi sejati logam ke-7? Lonceng emas tidak bisa lagi dikorbankan, tetapi Yang Chen masih memiliki kubahnya. Lonceng emas masih bertindak sebagai penyangga cairan esensi sejati logam ke-7 di pinggirannya, dan Yang Chen mulai melakukan pengorbanan untuk menyempurnakan kubah di dalamnya. Kubah tersebut telah mengalami lapisan ketiga seni rahasia pemurnian harta karun roh surgawi dan lapisan ke-6 seni rahasia formasi pengorbanan roh jahat. Sekarang kekuatan roh logam ke-7 Yang Chen sudah cukup untuk pemurnian pengorbanan lebih lanjut. Jika tidak perlu khawatir tentang kurangnya kekuatan spiritual, cairan esensi sejati logam ke-7 yang paling murni telah menjelajahi kubah selama 2,5 tahun. Sekarang kubah itu memancarkan aura esensi sejati logam ke-7 yang murni dari dalam keluar. Lapisan keempat seni rahasia pemurnian harta karun roh surgawi dengan mudah diselesaikan. Yang Chen tidak berhenti dan segera melakukan seni rahasia formasi pengorbanan roh jahat lapisan ke-7 dan ke-8. Mungkin basis budidaya Yang Chen sudah cukup, ditambah cairan esensi sejati logam ke-7 di sini tidak ada habisnya, lapisan ke-8 seni rahasia formasi pengorbanan roh jahat diselesaikan hampir tanpa usaha. Setelah lapisan ke-8 selesai, Yang Chen berhenti dan mengamatinya dengan cermat. Seluruh aula berbentuk kubah tampak sangat berbeda dari aslinya. Aula emas asli kini telah berubah menjadi emas murni. Yang Chen bahkan tidak perlu melakukan eksperimen sebenarnya untuk mengetahui bahwa kekuatan pelindung kubah itu setidaknya 2 kali lebih kuat dari saat dia pertama kali mendapatkannya. Bahkan jika ia adalah master tahap puncak Yuanying, ia belum tentu mampu menghancurkan perlindungan kubahnya. Ini belum termasuk formasi pembunuhan pesona 7 langkah di dalamnya. Setelah pemurnian pengorbanan seperti itu, 7749 pedang terbang di dalamnya hampir mengalami kelahiran kembali.
Kekuatannya begitu besar hingga pastinya 2 kali lebih kuat dari sebelumnya. Jika Anda ingin menambahkan peningkatan kekuatan formasi pembunuhan pesona 7 langkah saat ini, bahkan jika Master tahap awal Dacheng masuk, dia belum tentu bisa melarikan diri. Master tahap Yuanying hampir bisa dikatakan masuk dan mati, tidak akan ada kecelakaan. Chapter 734. Dengan 2 senjata, lonceng emas dan kubah, bahkan jika Yang Chen tidak menggunakan sungai berdarah, dapat dikatakan bahwa dia akan aman dan sehat di dunia fana, dan tidak akan ada lagi bahaya yang mengancam nyawa. Dengan cara ini, waktu pendinginan pedang pemenggalan abadi bisa lebih lama. Sebagai senjata ajaib sumber kehidupan, semakin lama waktu pendinginannya, semakin dekat dengan kesadaran spiritualnya, dan semakin nyaman untuk mengendalikannya. Ada banyak manfaatnya. Setelah pengorbanan kubah, Yang Chen menghitung waktunya. Dia dan Gong Xunling telah memasuki ruang ini selama 3 tahun. Dalam 3 tahun terakhir, Gong Xunling menjaga Yang Chen dengan ketat, dan Yang Chen sangat sibuk sehingga dia bahkan tidak berbicara dengan Gong Xunling, yang membuat Yang Chen merasa sedikit bersalah. Masih ada sebagian kecil dari cairan esensi sejati logam ke-7, dan diperkirakan akan terkumpul seluruhnya dalam beberapa bulan. Yang Chen tidak memiliki rencana pemurnian pengorbanan lainnya untuk saat ini, jadi dia hanya menarik Gong Xunling dan memulai budidaya ganda kesadaran spiritual lagi. Gong Xunling tidak akan menolak permintaan Yang Chen. Faktanya, ketika Gong Xunling berpura-pura menjadi selir Yang Chen, dia sudah menempatkan dirinya sebagai wanita Yang Chen. Bahkan hal yang memalukan seperti itu, Gong Xunling tidak pernah menolak, apalagi kultivasi ganda kesadaran spiritual, yang merupakan latihan yang sangat normal. Kesadaran spiritual Yang Chen telah meningkat pesat karena 5 elemen yang mencapai tingkat puncak tahap Dacheng Tengah. Perlu diketahui bahwa peningkatan kesadaran spiritual Yang Chen tidak semudah tahap awal Jidan hingga tahap tengah Jidan. Dari tahap Dacheng Tengah hingga puncak tahap Dacheng Tengah, peningkatannya pasti melebihi tingkat tahap Yuanying awal hingga tahap puncak Yuanying. Gong Xunling adalah orang pertama yang merasakan peningkatan yang mengerikan ini. Setelah kesadaran spiritualnya berkultivasi ganda dengan Yang Chen, sekali lagi ditingkatkan sedikit dan mencapai tingkat tahap Yuanying Tengah. Pada saat yang sama, kepadatan laut kesadarannya mengejutkan Gong Xunling. Dia bahkan lebih terkejut dengan budidaya misterius kekasihnya. Tentu saja Gong Xunling yang pintar tidak akan bertanya apa-apa lagi. Dia bahkan tidak akan bertanya dari mana asal cairan esensi sejati logam ke-7 ini. Dia hanya tahu bahwa kali ini, tidak hanya Yang Chen, tetapi bahkan dia mendapat banyak manfaat. Selain itu, Yang Chen pasti tidak akan menganiaya rakyatnya sendiri, dan itu sudah cukup. Awalnya, menurut rencana Yang Chen, setelah mengumpulkan sisa larutan esensi sejati logam ke-7, dia akan segera membawa Gong Xunling kembali ke Istana Cunyang untuk mencari cara menipu orang-orang Taitian di pesawat rahasia. Namun, setelah Labu mengumpulkan semua larutan esensi sejati logam ke-7, Yang Chen tanpa sadar menyapu kesadaran spiritualnya dan tiba-tiba berdiri di udara, tidak mampu menggerakkan matanya. Gong Xunling juga berencana pergi bersama Yang Chen. Melihat penampilan Yang Chen, dia tidak tahu apa yang terjadi. Dia mengikuti pandangan Yang Chen dan melihat ke bawah. Tiba-tiba, dia seperti orang bodoh, tergantung di udara, tidak bergerak. Di bawah ruang ini, setelah mengumpulkan semua solusi esensi sejati logam ke-7, itu tidak menunjukkan tingkat, tetapi menjadi tanah keras dengan berbagai tepi dan sudut. Hal yang paling mengejutkan adalah apa yang disebut tepian dan sudut itu hanyalah potongan batu kristal yang memancarkan aura esensi sejati logam ke-7 yang sangat murni. Di bawah larutan esensi sejati logam ke-7, ternyata semuanya adalah batu kristal logam ke-7. Bahkan jika ingatan kehidupan Yang Chen sebelumnya berisi adegan besar yang tak terhitung jumlahnya, tetapi melihat begitu banyak batu kristal logam ke-7, Yang Chen masih tidak dapat sepenuhnya mengendalikan emosinya. Kesadaran spiritualnya menembus batu kristal logam ke-7 dan segera mencapai dasar. Batu kristal logam ke-7 jauh lebih kecil daripada larutan esensi sejati logam ke-7, dan tinggi totalnya hanya lebih dari 20 kaki. Ini adalah akumulasi konstan dari larutan esensi sejati logam ke-7 di sini, semakin kental, dan akhirnya tidak dapat terus bertahan, sehingga larutan esensi sejati logam ke-7 di bawah ini mulai mengembun menjadi batu kristal logam ke-7 di bawah tekanan besar. Sepotong batu kristal logam ke-7 mengandung esensi sejati logam ke-7, hampir 100 kali volume larutan esensi sejati logam ke-7. Ada begitu banyak batu kristal logam ke-7, hampir lebih banyak dari semua solusi esensi sejati logam ke-7 yang dikumpulkan oleh Yang Chen. Kali ini, tentu saja Yang Chen tidak akan pergi. Hal-hal baik tidak boleh diserahkan kepada Sekte Iblis. Yang Chen hanya melihat ke arah Gong Xunling, lalu bersorak bersama, dengan cepat mendarat di batu kristal logam ke-7, dan mulai dengan cepat mengumpulkan batu kristal logam ke-7 dari cincin prestasi. Batu kristal logam ke-7 batu kristal lebih stabil dibandingkan larutan esensi sejati logam ke-7, dan mudah disimpan. Di saat yang sama, ada keuntungan lain. Itu tidak seperti solusi esensi sejati logam ke-7, yang memancarkan esensi sejati logam ke-7 yang keras. Jika atributnya tidak tepat, orang dengan basis budidaya yang sedikit lebih rendah akan hancur menjadi terak. Batu kristal logam ke-7 tidak memiliki masalah sama sekali, dan dapat dengan mudah dikumpulkan. Yang Chen bahkan memikirkan pedang terbang logam ke-7 yang dia inginkan. Pedang pemenggalan abadi, kotak pedang Qiankun yang asli, pada dasarnya adalah atribut logam ke-7. Setelah pedang pemenggalan abadi ditempa oleh sungai darah,
pedang itu akan direndam dalam larutan esensi sejati logam ketujuh yang paling murni, ditambah cairan koral misterius 4 lautan, semua kotoran akan diendapkan, dan itu bisa menjadi pedang terbang logam ketujuh yang murni. Sarung pedang asli hanya disempurnakan oleh senior Jin dan Stage. Meskipun tekniknya cerdik dan memiliki potensi pertumbuhan yang tidak terbatas, bahan-bahannya sedikit tidak mencukupi. Terlebih lagi, skill tempur saja tidak cukup, dan tidak cukup untuk menghilangkan semua kotoran. Pada saat itu, Yang Chen hanya perlu membongkar bahan kubah, lalu mengintegrasikannya ke dalam pedang pemenggalan abadi untuk pemurnian pengorbanan, itu bisa menjadi pedang terbang logam ketujuh berkualitas tinggi. Kalaupun masih ada kotoran, itu tidak akan terlalu merepotkan. Sekarang dengan batu kristal logam ketujuh dan solusi esensi sejati logam ketujuh, dia dapat sepenuhnya mengabaikan masalah ini. Dia percaya bahwa bahkan sepotong besi yang membandel, setelah ditempa dengan larutan esensi logam ketujuh, ditambah dengan pencucian batu kristal logam ketujuh, itu juga bisa menjadi bahan logam ketujuh yang paling asli. Secara tidak sengaja, pedang terbang 5 elemen yin yang besar Yang Chen terpecahkan. Bagaimana Yang Chen tidak terlalu gembira? Kultivasi ganda kesadaran spiritual Yang Chen dan Gong Sun Ling kali ini memakan waktu sekitar 2 atau 3 bulan. Setelah mengumpulkan batu kristal logam ketujuh, butuh 3 atau 2 bulan lagi sebelum ruang besar ini tersapu bersih. Tentu saja, semua formasi tidak dihancurkan oleh Yang Chen. Tempat ini masih akan mengumpulkan esensi sejati logam ketujuh dari 9 area penambangan besi iblis terpencil dan perlahan-lahan membentuk skala seperti itu lagi. Namun, itu mungkin memakan waktu ratusan ribu tahun atau bahkan lebih lama. Tidak ada yang tersisa bagi Yang Chen untuk tinggal di sini. Setelah penjelajahan yang cermat, Yang Chen memeluk pinggang ramping Gong Sun Ling dan terbang. Di udara, dia membuat lusinan teknik rahasia ke arah atas kepalanya. Lubang persegi mulai muncul kembali di atas kepalanya. Yang Chen dan Gong Sun Ling langsung bergegas ke cairan penyangga di awal. Itu benar-benar kebalikan dari cara mereka masuk, hanya saja lubangnya dibuka dari bawah. Setiap kali mereka membuka lapisan, Yang Chen dan Gong Sun Ling akan menambah jarak. Setelah sehari semalam, kedua sosok itu kembali ke tanah. Chapter 735. Begitu mereka keluar dari lubang, Yang Chen dan Gong Sun Ling menyadari ada yang tidak beres dengan lingkungan sekitar. Gunung tempat lubang itu berada sebenarnya tertutup rapat dalam formasi besar. Begitu keduanya keluar dari lubang, mereka memicu pembatasan dan meluncurkan formasi. Boom, serangan luar biasa tanpa ampun menyerang Yang Chen dan Gong Sun Ling, dan tidak ada niat belas kasihan. Sepertinya mereka ingin membunuh Yang Chen dan Gong Sun Ling. Formasi Dewa Pembantai Setan. Pikiran Yang Chen segera memunculkan nama sebuah formasi. Formasi Dewa Pembantai Iblis ini dikenal sebagai salah satu formasi sekte iblis terkuat di dunia fana. Kekuatan serangannya jarang terjadi di dunia. Namun formasi ini tidak mudah diatur. Belum lagi, bahan yang dibutuhkan untuk pembentukannya saja sudah cukup untuk membuat sekte berukuran sedang bangkrut. Ini belum termasuk master kuat yang akan dikirim dalam proses pengaturan formasi. Untuk berhasil menyusun formasi seperti itu, diperlukan setidaknya 12 master di tahap tengah Yuanying yang bekerja sama satu sama lain. Dalam penyusunan beberapa poin penting tersebut diperlukan kesatuan tindakan dan kesatuan pengendalian kekuatan spiritual. Tidak mungkin menyelesaikannya tanpa master yang terlatih. Tidak hanya itu, dalam proses peluncurannya juga dibutuhkan ke-12 stage master Yuanying untuk selalu bekerja sama dan mengontrol arah formasi agar berhasil. Begitu seseorang mengacaukan ritmenya, akibatnya adalah reaksi balik dari seluruh formasi. Mungkin pengontrol formasi tersebut dapat bertahan, namun formasi tersebut akan langsung runtuh karena tidak dapat dikendalikan. Bahkan dengan material dan master ini, dibutuhkan setidaknya 1 tahun untuk menyelesaikan seluruh formasi. Formasi Dewa Pembantai Iblis ini terkenal dengan kekuatan serangannya yang kuat, namun terdapat kekurangan yang fatal yaitu hanya dapat menyerang musuh dalam jarak belasan kaki dari pusat formasi. Jika musuh lolos dari jarak ini, semua serangan akan gagal. Karena alasan inilah apa yang disebut formasi Dewa Pembantai Iblis yang kuat, sebagian besar, hanyalah formasi yang lemah. Hanya sedikit orang yang akan menggunakannya dalam pertarungan sebenarnya. Namun situasi Yang Chen dan Gong Sun Ling berbeda. Saat keduanya memasuki lubang dari sini, mereka pasti terlihat. Mengetahui bahwa mereka tidak akan keluar dalam waktu singkat, orang-orang itu dengan santai meletakkan formasi susunan ini di luar. Selama mereka membuka pintu masuk gua, itu akan memicu pembatasan dan melancarkan serangan. Yang Chen tidak menyangka pihak lain akan menggunakan formasi tingkat seperti itu untuk menyerang dia dan Gong Sun Ling. Seberapa besar kebencian yang dia miliki hingga dia ingin membunuhnya hingga tidak ada ampasnya yang tersisa. Sekarang Yang Chen tidak punya waktu untuk memikirkan siapa yang melakukannya. Hampir tanpa pikir panjang, Yang Chen melepaskan lonceng emas dan menyelimuti dirinya dan Gong Sun Ling. Dalam sekejap, tindakan kedua Yang Chen adalah menerima Gong Sun Ling ke kebun obat botol murni dalam sekejap, dan kemudian dia membuka aula kubah, dan pada saat yang sama meluncurkan teknik pemurnian tubuh orang kuat turban kuning, dan dengan cepat mempromosikan tubuh tersebut, teknik pemurnian secara ekstrim. Saat dia melakukan semua ini, dia tidak berhenti sama sekali. Dia dengan cepat bergegas ke arah yang acak. Setelah jangkauan serangan formasi Dewa Pembantaian Iblis, selama dia bergegas keluar dari jangkauan ini, dia bisa menyingkirkan serangan formasi tersebut. Sinar cahaya yang tak terhitung jumlahnya berkumpul pada Yang Chen, yang sedang terbang.
Bahkan jika kecepatan Yang Chen cepat, dia tidak bisa lepas dari serangan yang telah dipersiapkan dengan baik. Dalam ledakan itu, tubuh Yang Chen terbungkus dalam sinar cahaya yang tak terhitung jumlahnya. Di tengah seluruh formasi, rasanya seperti bom atom diledakkan. Dalam sekejap, puncak gunung di kawasan itu rata-rata. Sosok Yang Chen langsung menghilang dalam cahaya yang menyilaukan dan asap yang melimpah. Di tempat yang jauh dari formasi Dewa Pembantai Iblis, Lady Fang Hua diam-diam muncul, diikuti oleh dua gadis kecil yang hampir tak terpisahkan, diam-diam mengamati pergerakan di sini. Saya akhirnya keluar. Lady Fang Hua mengucapkan kata-kata ini di mulutnya, lalu seolah-olah dia telah kehilangan sesuatu yang dicintainya, dia menghela nafas sedikit, kasihan sekali. Sayangnya, dua kata ini baru saja keluar dari mulutnya ketika situasi di sana tiba-tiba berubah drastis. Lonceng tumpul tiba-tiba berbunyi, dan kemudian lusinan sinar terang tiba-tiba muncul, terutama mencolok dalam asap dan debu di seluruh langit. Apa itu? Mata Lady Fang Hua tiba-tiba berubah menjadi ekspresi terkejut, dan suaranya sedikit bergetar. Kedua gadis kecil itu begitu dekat sehingga mereka bahkan bisa melihat tubuh Lady Fang Hua, yang tampak sedikit gemetar. Ketika sinar cahaya hendak mendekati lonceng emas, sosok dua naga spiritual tiba-tiba melintas dan terbang dengan cepat, menghalangi semua sinar cahaya. Di antara sinar cahaya yang terbang di langit, terdapat juga lebih dari selusin pedang terbang yang tajam, hampir pada saat yang bersamaan di atas lonceng emas. Dalam ledakan keras, naga spiritual tidak bisa mencegat semua sinar cahaya, tapi sebagian kecil masih menerobos pertahanan lonceng emas dan bergegas ke pinggiran Dome Hall. Kepulan, 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 seperti senjata tajam yang menusuk tahu, serangkaian suara terdengar. Di dinding luar Dome Hall, ada lubang kecil yang tak terhitung jumlahnya dalam sekejap. Lusinan sinar cahaya melewati 4 portal Dome Hall dan terbang menuju Yang Chen di tengah. Ding ding ding, kulit Yang Chen akhirnya langsung diserang, dan terdengar suara tajam seperti benturan logam. Di kulit yang lebih keras dari baja, puluhan bercak darah muncul dalam sekejap. Di meridian, puluhan paku spiritual kecil menyerbu masuk dan mulai menghancurkan tubuh Yang Chen. 5 inti emas dari 5 elemen Yang, ditambah 2 inti emas dari 5 elemen Yin, 7 inti emas berputar dengan gila-gilaan. Lusinan paku kekuatan roh tersebar di 7 inti emas. Setiap inti emas hanya dapat menahan beberapa serangan. Di bawah rotasi yang melelahkan, semua lonjakan kekuatan roh perlahan menghilang. Meski begitu, Yang Chen masih belum bisa sepenuhnya menahan serangan mengerikan ini. Dia memuntahkan seteguk darah dan organ dalamnya terluka. Meskipun dia telah menerima semua serangan, seluruh tubuhnya saat ini seperti saringan, penuh lubang. Dibandingkan dengan serangan spiritual ini, lusinan serangan pedang terbang yang tercampur di dalamnya sangatlah lemah dan mudah diblokir oleh lonceng emas. Untungnya, sosok terbang Yang Chen tidak terpengaruh, tetapi selama serangan ini, Yang Chen telah meninggalkan jangkauan serangan formasi Dewa Pembantai Iblis. Bukan gaya Yang Chen untuk dikalahkan dan tidak melawan. Begitu dia meninggalkan area itu, Yang Chen melepaskan arai pembunuhan ajaib 7 langkah di Aula Kubah. 7x7, 49 pedang terbang yang telah dimurnikan secara pengorbanan oleh solusi esensi sejati logam ke-7 terbang berkeliling. Di saat yang sama, serangan pedang terbang lawan diserap oleh lonceng emas, dan lonceng tumpul berbunyi dengan santai dan menyebar ke sekeliling. Chapter 736. Formasi iblis yang membantai dewa adalah formasi ofensif murni. Bagi orang yang menguasai formasi, jika tidak berhasil harus menghadapi serangan balik gila-gilaan musuh. Namun jarang sekali musuh melakukan serangan balik setelah formasi diluncurkan, setidaknya sejauh ini belum ada preseden seperti itu. Formasi tersebut tidak hanya mengumpulkan kekuatan dari 12 master tahap Yuanying untuk menyerang, tetapi juga menggunakan ratusan batu roh bermutu tinggi saat menyiapkan formasi, yang menambah konsumsi beberapa pon batu roh kelas atas. Dengan serangan kekuatan spiritual yang begitu besar, 12 master tahap Yuanying hanyalah target dari serangan kontrol. Dari berita sebelumnya, di antara orang-orang yang memasuki gua, basis budidaya tertinggi adalah iblis tua tulang putih, yang berada di tahap puncak Yuanying. Yang lainnya adalah master panggung Yuanying atau master panggung Jidan. Tampaknya Yang Chen dan Gong Sunling memiliki basis budidaya terendah. Bahkan jika orang-orang ini bekerja sama, mustahil bagi mereka untuk menerima pukulan dari formasi Dewa Pembantai Iblis. Dalam lebih dari 3 tahun sejak mereka menghilang dan muncul kembali, bahkan jika iblis tua tulang putih, yang memiliki basis budidaya tertinggi, mengalami pertemuan kebetulan dan dipromosikan ke ranah tahap daceng, mustahil untuk menerima pukulan ini, belum lagi tidak pernah ada kesengsaraan api yin, iblis tua tulang putih tidak bisa memasuki tahap daceng. Karena jaraknya dekat, para master yang mengatur formasi melihatnya dengan sangat jelas. 2 orang yang keluar, semua orang yang mengatur formasi mengenal mereka, itu adalah Yang Chen dan Gong Sunling dengan basis budidaya terendah. 12 master panggung Yuanying, selama mereka keluar bersama, mereka bisa menangkap kedua orang itu. Namun, pembatasan formasi telah diluncurkan, tetapi tidak lagi bergantung pada mereka. Mereka hanya bisa mengendalikan formasi dan menyerang Yang Chen dan Gong Sunling. Reaksi Yang Chen cukup cepat, dia ingin bergegas maju dan keluar dari jangkauan serangan, tapi ini tidak mungkin. Kedua belas master menyaksikan serangan kekuatan roh dari formasi Dewa Pembantai Iblis jatuh ke tubuh Yang Chen, dan semua orang memiliki perasaan seperti membunuh ayam dengan pisau daging. Itu adalah serangan sia-sia dari formasi Dewa Pembantai Iblis, dan dikatakan bahwa mereka harus segera mengisi kembali batu roh untuk menyerang tuan berikutnya yang keluar.
Tidak ada yang menyangka bahwa seorang lelaki kecil di tahap awal Jidan dapat bertahan hidup di bawah serangan seperti itu. Justru karena mentalitas inilah mereka bahkan tidak mempercayai reaksi pedang terbang yang mereka kirimkan. Tentu saja, pedang terbang tidak bisa mematahkan pertahanan lonceng emas, tapi tidak ada yang peduli. Yang Chen adalah keturunan ahli dari keluarga besar, jadi wajar jika dia memiliki artefak pelindung yang kuat pada dirinya. Itu juga sangat normal jika pedang terbang tidak dapat melakukan apapun padanya. Tapi tidak peduli harta sihir macam apa itu, tidak mungkin untuk memblokir serangan formasi pembantai Dewa Gerombolan Iblis. Tidak ada yang menyangka bahwa di dunia fana ini, ada hal abnormal seperti lonceng emas yang ditinggalkan oleh klan naga, dan tidak ada yang menyangka bahwa selain lonceng emas, Yang Chen juga memiliki kubah dengan logam. Atribut yang dapat digunakan sebagai lapisan perlindungan kedua. Tentu saja, hal yang paling mustahil adalah akan ada metode budidaya dunia abadi di dunia fana. Teknik pemurnian tubuh orang kuat turban kuning, metode budidaya yang menentang surga ini, sebenarnya muncul di tubuh Yang Chen. Di luar dugaan, semua ini menimbulkan akibat yang sangat serius. Ketika bel berbunyi, semua orang tidak siap, termasuk Lady Fang Hua, yang melihatnya dari kejauhan. Itu hanya suara bel pelan, dan 12 master panggung Yuanying yang mengendalikan formasi, tanpa reaksi apapun, terpana ke tanah oleh suara bel. Sebelum mereka jatuh ke tanah, mereka disambut oleh 49 pedang terbang emas. Pada saat dipenggal, Yang Chen juga melihat wajah sebenarnya dari 12 master panggung Yuanying. Yang mengejutkan Yang Chen adalah para master ini ternyata adalah 12 penari wanita yang menampilkan tarian memikat iblis surgawi untuk Yang Chen dan Gong Sunling hari itu. Mereka tampak seperti orang biasa dan tidak memiliki basis budidaya. Pada hari itu, Yang Chen sebenarnya menghadapi 12 master panggung Yuanying. Begitu mereka menyerang, Yang Chen dan Gong Sunling kemungkinan besar akan menjadi dua mayat dalam sekejap. Ke-12 orang ini juga memberitahu Yang Chen siapa yang berada di balik layar formasi pembantaian Dewa Gerombolan Iblis. Kecuali Lady Fang Hua, sepertinya tidak ada orang lain. Omong-omong, Nyonya Fang Hua juga adalah orang yang bersembunyi paling dalam. Pada hari itu, bahkan iblis tua tulang putih tidak dapat menahan diri dan segera muncul, tetapi Lady Fang Hua telah menahan diri sampai akhir, dan bahkan tidak menggunakan sedikit pun kesadaran spiritual untuk menjelajah. Mungkin Lady Fang Hua tahu bahwa orang yang tertawa pada akhirnya adalah pemenang sesungguhnya, jadi dia telah menunggu dengan sabar di luar, menunggu orang-orang yang memasuki gua muncul. Tujuan mengatur formasi pembantai Dewa Gerombolan Iblis adalah tidak peduli siapa yang keluar, dia harus dibunuh olehnya, dan barang yang dia dapatkan harus diubah ke pemilik lain. Perhitungannya bagus, tetapi tidak ada yang menyangka bahwa Yang Chen tidak dihancurkan oleh formasi pembantai Dewa Gerombolan Iblis dalam satu pukulan, tetapi memiliki cara untuk melawan. Ketika cahaya pedang emas mulai terbang di langit, Nyonya Fang Hua yang melihatnya dari jauh tidak segan-segan berbalik dan melarikan diri, bahkan dua gadis kecil di belakangnya tidak mau memimpin, seperti halnya orang lain, itu tidak menjadi masalah. Saat ini, dia bisa melarikan diri sejauh yang dia bisa. Seorang master yang mampu menahan serangan formasi pembantai Dewa Gerombolan Iblis, dan bahkan melakukan serangan balik, membunuh 12 suster juniornya dalam sekejap, tidak peduli siapa itu, bukanlah seseorang yang mampu dia provokasi sekarang. Bahkan jika dia berada di masa jayanya, menghadapi 12 junior sister, mustahil baginya untuk membunuh mereka dengan mudah dalam sekejap. Jadi selain melarikan diri, Lady Fang Hua tidak punya pikiran lain. Jaraknya sangat jauh, dan Lady Fang Hua tidak melihat tuan mana yang muncul. Kemungkinan yang paling mungkin adalah ada Master Super yang disegel di sini, dan Yang Chen turun untuk menyelamatkannya dan mendapatkan keuntungan. Segera setelah tuan ini lolos dari segel, dia diserang, dan dalam kemarahan, dia melakukan serangan balik dan membunuh. Selain penjelasan ini, Lady Fang Hua tidak dapat memikirkan kemungkinan lain. Jika memang ada kemungkinan lain, mungkin dia melihat dua sosok saat itu, atau mungkin dua master yang keluar, bedanya itu. Setelah pelarian putus asa ini, Lady Fang Hua tidak berani menunjukkan wajahnya dengan mudah selama beberapa dekade. Tidak ada yang tahu kemana dia pergi, atau bahkan apakah dia masih hidup atau tidak. Setiap orang hanya punya satu tebakan. Setelah Nona Fang Hua dan Iblis Tua Tulang Putih bekerja sama untuk berkomplot melawan Ye Zhenxiong dari Sekolah Iblis Janji, mereka takut akan balas dendam Sekolah Iblis Janji, jadi mereka bersembunyi dengan sangat teliti, tetapi tidak ada yang tahu kebenaran spesifiknya. Begitu Lady Fang Hua melarikan diri, tidak ada orang lain yang berani tinggal di tempat yang sama. Untuk sementara waktu, orang-orang yang telah diatur, melarikan diri ke segala arah dalam sekejap, dan menghilang sama sekali. Kecuali tubuh 12 master panggung Yuanying yang cantik, tidak ada yang lain. Yang Chen menahan rasa sakit dan melakukan serangan ini, dan kemudian seluruh tubuhnya tampak kosong, dan tidak ada kekuatan. Dengan sisa wasiatnya, dia melepaskan Gong Sunling dan hanya mengucapkan satu kalimat, lari. Dan langsung pingsan. Begitu Gong Sunling muncul, dia melihat pemandangan sekitarnya. Seluruh tubuh Yang Chen berlumuran darah, dan Gong Sunling ketakutan setengah mati. Chapter 737. Untungnya, Gong Sunling adalah seorang jenius dalam kultivasi, dan dia juga seorang yang pandai mengamati. Begitu dia keluar, dia menemukan Yang Chen terluka parah. Dia hendak melarikan diri segera sesuai dengan instruksi Yang Chen, tetapi ketika dia melihat sekeliling, dia masih menemukan keanehan di sekitarnya. Semua orang melarikan diri, dan ada tumpukan mayat di tanah.
Kepala wanita cantik yang terpenggal masih bisa dikenali sebagai penari tarian memikat iblis surgawi, dan Gong Xunling segera mengetahui identitas lawannya. Pada saat yang sama, dia juga memiliki penilaian lain terhadap situasi di depannya. Gong Xunling tidak tahu jenis serangan apa yang dihadapi Yang Chen, tetapi melihat luka Yang Chen, dia tahu bahwa itu bukanlah serangan biasa. Peran lonceng emas diperkenalkan kepada Yang Chen melalui pikirannya ketika dia berkultivasi dengan kesadaran spiritualnya. Itu bisa menembus perlindungan lonceng emas dan bahkan melukai Yang Chen. Itu jelas merupakan serangan yang sangat kuat. Jika cara seperti itu tidak membunuh kekasihnya, tetapi kekasihnya membunuh 12 tuan, wajar jika pihak lain melarikan diri dengan putus asa. Jika Lady Fang Hua tahu bahwa Yang Chen hanya memiliki kekuatan untuk melakukan satu pukulan, dia pasti akan menyesali mengapa dia berlari begitu cepat, dan bahkan tidak menunggu hasilnya muncul. Karena kasusnya seperti ini, Gong Xunling tidak terlalu ingin melarikan diri. Sebaliknya, dia pertama-tama memberi Yang Chen pil obat penyembuhan yang disempurnakan oleh Yang Chen sendiri, dan kemudian dengan cepat menyimpan tas Qian Kun dari 12 master, dan menyimpan barang-barang berharga di antara bahan formasi di tanah. Kemudian dia memegang Yang Chen, memanggil kapal, dan segera pergi. Sejak lama, puncak simpang 5 puncak ini menjadi tujuan banyak orang untuk menjelajah. Banyak orang menggunakan berbagai metode untuk menemukan lubang persegi yang muncul sebelumnya, namun sekeras apapun mereka berusaha, mereka tidak dapat menemukan jejaknya. Banyak orang bahkan berpikir untuk langsung melarikan diri ke bawah tanah. Beberapa master melarikan diri ke kedalaman ribuan kaki di bawah tanah, tetapi tetap tidak menemukan apapun. Pada akhirnya, mereka hanya bisa pergi dengan perasaan kesal. Namun, masih cukup banyak masyarakat yang pantang menyerah. Mereka berkeliaran dalam waktu lama, menambang sambil menunggu. Pada akhirnya, sebuah kota kecil dan pasar terbentuk di sini, dan sangat ramai. Tentu saja Yang Chen tidak mengetahui hal ini. Meski masih pingsan, auranya tidak lemah. Setelah meminum pil tersebut, luka di tubuhnya juga perlahan sembuh. Melihat pemandangan ini, Gong Xunling menjadi sangat santai, mengendalikan kapal, mempercepat kecepatan tercepat, dan terbang menuju rumah. Kapal tersebut juga disebut memiliki desain yang sama dengan pesawat ulang-alik terbang. Selama batu roh tertanam di tengah formasi tertentu, secara otomatis dapat menarik kekuatan spiritual dari batu roh untuk terbang, jadi Gong Xunling tidak perlu memperhatikannya sepanjang waktu. Pada saat ini, pikiran Gong Xunling tertuju pada Yang Chen. Setelah lukanya dibersihkan dan dibalut dengan hati-hati, Gong Xunling mulai memeriksa organ dalam Yang Chen dengan cermat. Kekuatan spiritual menembus tubuh Yang Chen, dan Gong Xunling terkejut. Tubuh Yang Chen hampir penuh luka. Untungnya, lukanya perlahan pulih di bawah kekuatan obat yang kuat, dan Yang Chen hanya tidak sadarkan diri karena kelelahan dan dampak dari lukanya, jadi masalahnya tidak besar. Setelah menunggu beberapa saat, ketika kekuatan obat dari pil obat penyembuh hampir habis, Gong Xunling sekali lagi memberikan pil obat kepada Yang Chen. Kali ini, Yang Chen segera bangun setelah meminumnya. Dengan dukungan hati-hati dari Gong Xunling, Yang Chen duduk, dan kemudian dia memahami situasi keduanya saat ini. Dalam hal ini, Yang Chen tidak dapat mengubah apapun untuk saat ini. Yang terpenting saat ini adalah segera menyembuhkan lukanya. Untungnya, meski luka di tubuh Yang Chen tampak sangat serius, sebagian besar adalah luka kulit. Lonjakan kekuatan spiritual yang benar-benar menyerang organ dalam telah diserap dan dimurnikan oleh 7 dan emas. Cedera organ dalam tampak menakutkan, tapi tidak terlalu serius. Dalam hal ini, Yang Chen memiliki pil obat penyembuhan terbaik. Setelah Gong Xunling menemukan tempat tersembunyi untuk berhenti, Yang Chen hanya membutuhkan waktu sebulan untuk sepenuhnya menyembuhkan luka di tubuhnya. Gong Xunling akhirnya mengetahui serangan mengerikan seperti apa yang dihadapi Yang Chen saat itu. Apalagi setelah mendengarkan penuturan Yang Chen, lalu melihat dengan mata kepala sendiri aula kubah yang diserang dan penuh lubang, dia semakin ketakutan. Dia hampir memeluk Yang Chen dan berteriak. Butuh waktu lama baginya untuk kembali normal di bawah kenyamanan lembut Yang Chen. Yang Chen pulih dan tentu saja tidak takut. Keduanya langsung mengambil pesawat ulang-alik Yang Chen dan terbang ke arah Istana Cunyang. Untuk menambahkan lebih banyak konten ke peta geografis Sungai Pegunungan, Yang Chen sengaja memilih rute yang sama sekali berbeda dari saat dia datang. Bentuknya lingkaran besar, tapi bisa menambahkan banyak gunung dan sungai ke peta geografis Sungai Pegunungan. Namun bagaimanapun juga, perjalanan ini merupakan pengalaman yang tak terlupakan bagi Gong Xunling. Terutama bagian di mana dia menyamar sebagai selir Yang Chen dan bertarung dengan Lady Fang Hua, masih segar dalam ingatan Gong Xunling. Setiap kali dia memikirkannya, dia selalu tersipu, tetapi dia terobsesi dengan perasaan dekat dengan Yang Chen saat itu. Terkadang rasanya seperti meringkuk di pelukan Yang Chen seumur hidup, bermimpi panjang dan tidak pernah bangun. Pengalaman ini memperluas wawasan Gong Xunling, dan dia juga menemukan banyak kekurangannya. Semakin tergila-gila dia dengan Yang Chen, semakin Gong Xunling tahu bahwa dia harus menjadi lebih kuat. Jika tidak, dia tidak bisa mengikuti laju kemajuan Yang Chen, dan pikiran kultivasinya lebih bertekad. Adapun Lady Fang Hua yang melarikan diri dan sektenya, sekolah iblis Yin Yang, mereka diam-diam menjadi daftar yang harus dibunuh oleh Gong Xunling, terutama Lady Fang Hua. Mungkin dia tidak memiliki kemampuan untuk membunuh Lady Fang Hua sekarang, tetapi Gong Xunling diam-diam bersumpah bahwa suatu hari, dia harus membunuh Lady Fang Hua untuk membalaskan dendam Yang Chen dan dirinya sendiri. Dari Istana Cunyang sampai ke sini, butuh waktu 6 bulan penuh untuk datang ke sini.
Kembali ke lingkaran besar, butuh 3 bulan lagi. Rute yang dipilih Yang Chen tidak terlalu berbahaya sepanjang perjalanan. Setelah kondensasi 5 elemen Yang dan, basis budidaya Yang Chen ditingkatkan lagi, dan pesawat ulang-alik lebih cepat, cukup untuk meninggalkan ancaman jauh di belakang. Tentu saja, dalam perjalanan pulang, Yang Chen dan Gong Xunling tidak membuang waktu. Gong Xunling lebih rajin dalam kultivasinya, tidak terkecuali Yang Chen. Memanfaatkan celah ini, dia menyerap dan menggabungkan benih api kelas 3 dari api ketiga dan api keempat, yang membuat kekuatan api pembakaran surga Yin yang meningkat sedikit, dan api ketiga dan api keempat Jidan juga meningkat sedikit. Setelah kembali ke situs Sekte Dao, Yang Chen berhenti setelah menyerap 2 jenis benih api dan mulai memikirkan metode apa yang digunakan untuk membuat orang Taitian mengambil umpan. Pada saat yang sama, dia juga bisa membiarkan Master Lu dari Sekte Awan Biru dan penguasa Tantai dari Pulau Abadi Giok Hijau membersihkan para Master di Sekte yang tidak mendengarkan mereka. Semakin dekat dan dekat dengan Sekte, Gong Xunling semakin jauh dari Yang Chen. Sepertinya dia takut orang lain akan melihat sesuatu. Dia selalu memiliki wajah yang lurus dan kultivasi yang serius, sehingga Yang Chen melihatnya, dan dia sedikit malu. Bagaimanapun, dia harus kembali ke Sekte untuk menemui tuannya terlebih dahulu. Chapter 738. Kembalinya Yang Chen dan Gong Xunling memang membuat Gao Yue jauh lebih bahagia. Terutama setelah Gao Yue mengetahui bahwa Yang Chen telah memadatkan kekuatan spiritual lain, dia bahkan lebih bahagia. Tampaknya peningkatan Yang Chen lebih membahagiakan daripada peningkatannya sendiri. Namun, ketika Gao Yue melihat ke arah Gong Xunling, selalu ada sedikit rasa sulit dipahami. Seolah-olah dia belum pernah melihat Gong Xunling sebelumnya, dia menatapnya beberapa saat dengan penuh konsentrasi. Setelah Gong Xunling tersipu, dia tersenyum dan menarik Gong Xunling pergi. Tidak ada yang tahu apa yang dibicarakan kedua wanita itu. Kembali ke Sekte, Yang Chen, tentu saja, pergi menemui guru leluhur segera setelah memberikan penghormatan kepada gurunya. Master leluhur Wang Yong sedang sibuk mempersiapkan penyempurnaan pedang terbang tanduk naga dengan Gao Yue baru-baru ini, dan semua bahan sedang dipersiapkan. Ini bukanlah sesuatu yang bisa diselesaikan dalam 3-5 tahun. Bahkan dengan keluaran 100.000 gunung, beberapa hal tidak dapat diperoleh dalam semalam. Untungnya, bahan inti terbanyak, tanduk naga, sudah tersedia. Yang dibutuhkan hanyalah beberapa bahan pembantu. Biarpun itu barang berharga, itu bisa dibeli dengan batu roh. Bagi Istana Cunyang saat ini, masalah yang bisa diselesaikan dengan batu roh bukanlah masalah. Apa yang harus dilakukan Gao Yue sekarang adalah menggunakan kesadaran spiritual dan kekuatan spiritualnya untuk terus-menerus menjelajahi kedua tanduk naga dan mencetak tandanya sendiri sebanyak mungkin. Bagaimanapun, Gao Yue baru berada di tahap Jidan. Menghadapi barang tingkat tinggi seperti tanduk naga, dia sedikit tidak berdaya. Dia hanya bisa menggunakan kerja keras semacam ini untuk menyempurnakannya secara perlahan. Untungnya, cara ini tidak hanya tidak menunda budidaya, tetapi juga memberikan manfaat yang besar bagi budidaya. Terus-menerus menjelajahi tanduk naga berarti Gao Yue harus terus-menerus membiarkan kekuatan spiritual dan kesadaran spiritualnya mengalir. Ini adalah proses kultivasi yang nyaris tanpa tidur. Ketika Wang Yong melihat Yang Chen, dia melihat peningkatan kultivasinya secara sekilas. Di depan master leluhurnya sendiri, Yang Chen tidak waspada dan tidak berpikir untuk sengaja menyembunyikan budidayanya. Kerja bagus, teruskan kerja bagus. Wang Yong bisa dikatakan sangat puas dengan Yang Chen. Melihat kultivasi Yang Chen meningkat, dia langsung memujinya sebentar. Di sisi kepala istana, Yang Chen juga harus berkunjung. Ini adalah pekerjaan rumah rutin setiap kali pulang. Namun, dibandingkan dengan masa lalu, kali ini sepertinya Yang Chen tidak melakukan apapun yang menggemparkan, yang membuat kepala istana merasa sedikit aneh. Setiap kali Yang Chen keluar dan kembali, dia selalu membawa berita mengejutkan. Kali ini, tidak ada berita, dan kepala istana merasa aneh. Yang Chen dan Gong Xunling sepakat di jalan bahwa kali ini, untuk saat ini, kecuali Gao Yue, tidak ada yang akan diberitahu. Gong Xunling menikmati perasaan berbagi rahasia dengan Yang Chen. Tentu saja, dia buru-buru mengangguk dan setuju. Selama 3 tahun mereka pergi, beberapa pengaturan di Istana Cunyang berada di jalur yang benar. Secara khusus, rencana untuk mengembangkan kekuatan di dunia sekuler kini sebagian besar telah dilaksanakan. Setiap negara di dunia sekuler sudah memiliki kekuatan periferal Istana Cunyang yang beroperasi. Di setiap negara, ada 2 atau 3 keluarga yang berkembang setelah para budak Istana Cunyang kembali ke rumah. Dengan dukungan rahasia Istana Cunyang, keluarga-keluarga ini berhasil membuka situasi dan mendapatkan pijakan. Mereka tidak berperilaku berlebihan. Meski mereka bisa dengan mudah melakukan itu, mereka tidak berperilaku berlebihan. Di permukaan, mereka hanya memiliki pengaruh tertentu di lahan yang mereka kelola, dan mereka tidak menunjukkan gunung atau air. Dalam beberapa tahun terakhir, Istana yang murni telah menerima banyak murid berbakat. Beberapa murid pasti ditemukan di tengah kerumunan yang tidak pernah terpikirkan sebelumnya oleh para penggarap, pengemis, budak, pengusaha, pejabat, dan sebagainya. Atribut akar spiritual dari para murid ini hampir semuanya berusia di atas 70 tahun, yang jauh lebih kuat daripada para murid sebelumnya yang dapat direkrut ke dalam sekte selama mereka berusia di atas 40 tahun. Ketika dia memikirkan sekte lain, apakah itu Taitianmen, Sekte Awan Biru, atau Pulau Abadi Giok Hijau, murid-murid yang mereka rekrut semuanya dipilih oleh sekte mereka sendiri, perasaan itu secara umum tidak baik.
Meskipun kepala istana juga tahu bahwa sekte besar ini pasti memiliki salurannya sendiri untuk merekrut murid, dan beberapa murid dengan kualifikasi yang sangat baik bersedia pergi ke sekte besar ini, hal ini tidak mencegahnya untuk diam-diam bahagia. Ratusan ribu gunung semakin berada di jalur yang benar. Setelah beberapa dekade beroperasi, kekuatan dari Sekte Awan Biru, Pulau Abadi Giok Hijau, Istana Cunyang, dan Sekte Penjinak Binatang telah sekuat batu, dan tidak ada kekuatan besar atau kecil lainnya yang dapat dimasukkan. Manfaat besar yang dibawa oleh ratusan ribu gunung setiap tahunnya membuat kepala istana bahagia lebar-lebar. Gua Abadi Blue Vault Mountain selalu berada di bawah kendali kepala istana. Sejauh ini, ribuan murid setia yang telah lulus ujian telah memasuki Gua Abadi untuk berkultivasi. Dengan bantuan pil penginderaan batin Yang Chen dan banyak pil obat lainnya, budidaya murid-murid ini berlangsung cepat, dan kekuatan Istana Cunyang juga berkembang. Belum lagi Istana Cunyang telah mempromosikan 2 master tahap Yuanying. Gua Abadi juga merekrut 8 pembudidaya monster tahap Yuanying untuk bergabung dengan Aula Eksentrik, dan kakak senior Wang Yong juga telah memasuki tahap Dacheng. Status Istana Cunyang hampir bisa dikatakan stabil seperti Gunung Tai. Harus diketahui bahwa di Gua Abadi Blue Vault Mountain, ada banyak pembudidaya monster dari tahap pemurnian Ki hingga tahap yayasan dan Istana Cunyang sekarang memiliki metode budidaya yang sistematis, dan banyak pembudidaya monster telah ditarik ke dalam Aula Eksentrik. Sekarang, hanya menunggu Tai Tianmen menyelesaikan masalah rumor dan merekrut para pembudidaya monster, Istana Cunyang perlahan-lahan dapat mengungkap kekuatan para pembudidaya monster ini. Wang Yong dan Iblis Pohon Tua berada di belakang portal Master Panggung Dacheng di Gua Abadi. Dikatakan bahwa mereka sedang membujuk satu-satunya master dari pembudidaya monster tahap Dacheng untuk bergabung dengan sekte. Setelah sekian lama, ketiga master itu sepertinya saling menghargai satu sama lain. Tidak lama lagi Istana Cunyang akan memiliki master ketiga Panggung Dacheng. Secara eksternal, hubungan dengan Sekte Awan Biru dan Pulau Abadi Giok Hijau semakin dekat, dan kerjasama antara kedua belah pihak semakin dalam. Bahkan jika orang Taitian sekarang bertekad untuk melenyapkan Istana Cunyang, itu tidak akan mudah. Meski hubungan kedua sekte tersebut tidak diperhatikan, kekuatan Istana Cunyang sendiri bisa membuat para Taitianmen kembali terluka. Semuanya terjadi selama periode ketika kepala sekte bertanggung jawab atas sekte tersebut, hanya dalam periode singkat lebih dari 100 tahun. Menyaksikan sekte tersebut menjadi semakin kuat dari hari ke hari, rasa pencapaian yang besar ini bahkan lebih memuaskan daripada peningkatan kepala istana. Harus disebutkan bahwa setelah Yang Chen melaporkan kepada kepala istana tentang apa yang terjadi ketika dia keluar, dia mengucapkan selamat kepada kepala istana. Karena Yang Chen telah melihat bahwa kepala istana, yang awalnya hanya berada di tahap tengah Yuanying, kini memiliki basis budidaya tahap akhir Yuanying. Chapter 739. Untuk visi Yang Chen, kepala istana selalu sangat mengaguminya. Oleh karena itu, ketika Yang Chen memberi selamat pada dirinya sendiri, kepala istana tidak terkejut sama sekali. Memikirkan momen ketika dia menerobos, kepala istana masih sangat emosional. Dia awalnya mengira basis kultivasinya dalam kehidupan ini akan berhenti di sini, tetapi dia tidak menyangka masih ada terobosan. Apa yang membuat kepala istana diam-diam sedikit bahagia adalah Yang Chen juga memberikan dirinya seorang teman kultivasi ganda yang menawan, dan itu juga tipe orang yang patuh, sehingga ketika basis kultivasinya ditingkatkan, dia juga bisa memiliki kenikmatan fisik dan mental yang sangat tinggi setiap saat. Di sini, kepala istana tidak bisa menahan diri untuk tidak menghela nafas pada keajaiban metode budidaya ganda yang ditinggalkan Yang Chen padanya. Dia tidak hanya mendapat terobosan, tetapi bahkan rekan budidaya ganda bonekanya sendiri, Wan Qian, secara tak terduga juga berhasil menembus budidaya pasif, dan juga memasuki tahap akhir Yuanying. Ini juga berarti kekuatan tempur kepala istana juga meningkat 2 kali lipat. Kecuali Yang Chen, tidak ada yang tahu bahwa kepala istana memiliki dalang wanita yang memiliki basis budidaya yang sama dengannya. Begitu dia bergerak, ditambah boneka belalang sembah kepala istana, bahkan jika dia bertemu dengan Master Panggung Dacheng, dia masih bisa bertarung. Apa rencana Gua Abadi Pohon Beringin? Setelah kepala istana dan Yang Chen mengobrol beberapa patah kata tentang efek budidaya ganda, mereka mengalihkan topik ke Gua Abadi Pohon Beringin. Bahkan jika metode kultivasi ganda diberikan oleh Yang Chen, dan rekan kultivasi ganda ditemukan oleh Yang Chen, tetapi sebagai penatua, membicarakan topik ini dengan Yang Chen, kepala istana masih sedikit malu, jadi dia segera mengubah topik. Kepala istana bertanya tentang rencana Gua Abadi Pohon Beringin karena hanya Yang Chen yang ada di sana, dan hanya Yang Chen yang memahami situasinya. Ada alasan lain, yaitu Yang Chen sekarang adalah penguasa istana muda di hati dia dan para tetua, dan tentu saja dia harus menanggung beberapa urusan sekte. Tidak ada rencana untuk saat ini. Yang Chen menjawab dengan jujur. Kemudian, dia menjelaskan, setelah masalah Tai Tianmen diselesaikan, setidaknya diperlukan 10 tahun atau bahkan lebih lama bagi sekte lain untuk mengikuti dan merekrut iblis dalam skala besar. Mari kita lihat bagaimana keadaannya nanti. Meskipun dia memiliki arahan umum, Yang Chen belum memiliki rencana khusus. Kepala istana Zhang Jiao mendengarkan dan mengangguk, menyetujui penjelasan Yang Chen. Sekarang ras monster di Gua Abadi Blue Vault Mountain belum diselesaikan. Jika Istana Cunyang membengkak terlalu banyak sekaligus, belum lagi Tai Tianmen, diperkirakan Sekte Awan Biru dan Pulau Abadi Giok Hijau akan mengalami beberapa gangguan. Merupakan hal yang baik untuk selalu berpikir tentang merevitalisasi sekte, tetapi kebenaran bahwa tergesa-gesa membuat sampah, kepala istana masih mengerti.
Di seluruh istana Chunyang, dia lebih puas dengan murid di depannya. Setelah mengucapkan selamat tinggal kepada kepala istana, Yang Chen kembali menemui tuannya Gao Yue lagi. Keempat budaknya sendiri telah menjadi murid sekte dalam. Untuk waktu yang lama, Yang Chen tidak merekrut budak, meskipun ada banyak orang yang menunggunya untuk memilih. Apapun yang terjadi, Yang Chen akan datang ke sisi tuannya dan membiarkan para pelayan tuannya membantunya mengatasinya. Gao Yue dan Gong Xunling sepertinya banyak bicara. Gong Xunling menundukkan kepalanya dan wajahnya memerah. Ketika dia sesekali menatap Yang Chen, selalu ada rasa malu yang kompleks dan tidak dapat dijelaskan, dan kemudian dengan cepat menundukkan kepalanya. Gao Yue, sebaliknya, memiliki teguran yang tidak dapat dijelaskan di wajahnya, yang membuat Yang Chen merasa sedikit bersalah. Di luar pengalaman, penampilan Yang Chen kepada Gong Xunling juga membuat Gao Yue sangat senang. Bahkan dari lubuk hatinya, Gao Yue tampak sedikit iri pada Gong Xunling. Setidaknya dia bisa menjadi pemalu tapi manis dalam pelukan Yang Chen dan berpura-pura menjadi selir Yang Chen untuk waktu yang lama. Pada saat kritis, kamu masih tahu untuk melindungi Linger, kamu tahu apa yang baik untukmu. Gao Yue menegur Yang Chen, dan kemudian bertanya pada Yang Chen apa yang dia rencanakan selanjutnya. Soal Tai Tianmen, Yang Chen pasti tidak akan memberitahu tuan dan kakak seniornya, dan membiarkan mereka khawatir. Dan jawaban Yang Chen atas pertanyaan gurunya secara alami adalah tentang kultivasi. Yang Chen sekarang tahu bahwa karena ada 3 jenis kekuatan spiritual dalam 5 elemen Yang, hal itu mendorong semua kekuatan spiritual dalam 5 elemen yang memadat. 5 elemen Yin sekarang memiliki 2 jenis kondensasi kekuatan spiritual, jadi selama ada jenis kondensasi kekuatan spiritual lain, Yang Chen dapat menyelesaikan kondensasi 5 elemen Yin. Meskipun tidak akan ada pertemuan kebetulan lainnya dalam waktu singkat, dan tidak akan ada penemuan esensi sejati, tetapi selama Yang Chen menghabiskan beberapa tahun dan berspesialisasi dalam menyempurnakan semacam kekuatan spiritual, dia bisa juga menyingkatkannya. Rencana ini, Yang Chen memberitahu tuannya, dan bahkan Gao Yue terkejut ketika dia mendengar bahwa Yang Chen dapat menyelesaikan kondensasi semua atribut. Selain keterkejutannya, dia masih merasa sedikit luar biasa. Ini adalah akibat dari Yang Chen yang tidak memberitahu tuannya secara lengkap. Semua orang tahu bahwa Yang Chen adalah pembangun yayasan dengan atribut lengkap. Mereka semua mengira Yang Chen adalah 5 jenis kekuatan spiritual yaitu emas, kayu, air, api, dan tanah. Tidak ada yang menyangka bahwa Yang Chen sebenarnya adalah 5 elemen Yin dan Yang dengan atribut lengkap. Jika orang tahu bahwa Yang Chen adalah kondensasi 5 elemen Yin dan Yang dengan atribut lengkap, saya tidak tahu berapa banyak orang yang akan terkejut. Yang Chen bersedia berkultivasi di sekte untuk sementara waktu, tentu saja Gao Yue senang. Setiap kali Yang Chen keluar, Gao Yue khawatir, tapi tidak ada alasan untuk menghentikannya keluar. Masih aman untuk tinggal di sekte, dan dia dapat meningkatkan basis budidayanya, yang membuat Gao Yue sangat puas. Sekarang Gao Yue menginginkannya dengan sangat sederhana, selama Yang Chen bisa aman, jika dia masih di depannya, itu akan lebih baik. Tidak peduli apa, itu lebih baik daripada Yang Chen keluar dan diserang serta dilukai oleh formasi Dewa Pembantai Iblis. Di sekte, Yang Chen juga bersantai selama beberapa hari, lalu langsung pergi ke Shanghai Feng. Kini toko yang dioperasikan oleh Shanghai Feng bukan lagi toko kecil asli, melainkan toko besar di pasar yang dapat dibandingkan dengan paviliun Qianqiu milik sekte. Basis budidaya Shanghai Feng juga telah memasuki tahap akhir Yuanying. Tampaknya tidak menjadi masalah untuk menembus tahap puncak Yuanying dalam beberapa dekade. Dengan bantuan Yang Chen, dalam 100 tahun, dia akan menjadi master panggung jidan. Dibandingkan dengan dekade-dekade awal terjebak dalam tahap pemurnian Qi, Shanghai Feng saat ini hampir dapat dikatakan tidak lebih buruk dari para murid dengan kualifikasi yang baik. Ketika dia datang ke Shanghai Feng, hal pertama yang dilakukan Yang Chen adalah menggandakan hadiah untuk Tai Tianmen Yang Lan. Hingga saat ini, belum ada seorang pun yang datang untuk menerima hadiah tersebut. Secara alami, tidak ada yang berhasil, tetapi saya khawatir ini terkait dengan Yang Lan yang tinggal di sekte Tai Tianmen. Setiap hari, dia diingatkan bahwa dia takut dibunuh oleh orang lain. Diperkirakan Yang Lan benar-benar merasakan rasa dikejar di kehidupan Yang Chen sebelumnya. Ketika hadiahnya berlipat ganda, akan ada lebih banyak orang yang secara alami tergoda, dan Yang Lan akan hidup dalam ketakutan sepanjang waktu. Ketakutan yang meningkat secara bertahap ini adalah awal dari balas dendam Yang Chen. Untuk saat ini, Yang Lan tidak perlu khawatir tentang orang-orang di sekte yang melakukan sesuatu padanya, tetapi ketika hadiahnya dinaikkan ke tingkat yang baru, bahkan jika ada aturan untuk tidak saling membunuh, mungkin seseorang akan melakukannya, mengambil risiko untuk melakukannya. Pada saat itu, ini adalah awal dari ketakutan Yang Lan yang sebenarnya. Chapter 740. Yang Chen, baru-baru ini seseorang menawarkan hadiah untuk menafsirkan beberapa teks kuno. Setelah mengatur hadiah untuk Yang Lan yang telah dijelaskan oleh Yang Chen, Sang Guan Feng kembali ke Yang Chen lagi, mungkin Anda akan tertarik. Menafsirkan teks kuno, hati Yang Chen tergerak, mungkinkah itu dari orang Tai Tian? Memikirkan hal ini, Yang Chen mau tidak mau bertanya, siapa yang menawarkan hadiah? Seorang kultivator nakal di luar negeri. Sang Guan Feng menjawab, dia berkata bahwa dia mendapatkan sebuah buku rahasia kuno dan membutuhkan seorang ahli yang dapat menafsirkan teks-teks kuno untuk membantu menafsirkannya. Dia tidak takut aku akan mempelajarinya setelah aku menafsirkannya. Yang Chen bertanya dengan santai.
Karena itu adalah seorang kultivator nakal dan itu adalah buku rahasia, itu belum tentu berasal dari orang Taitian. Dengan sikap acuh tak acuh, Yang Chen hanya ingin tahu lebih banyak tentangnya. Dia pasti akan mendeskripsikan setiap kata satu persatu dan membaginya untuk Anda tafsirkan. Sangguan Feng menjawab sambil tersenyum, pokoknya, selama pesanannya terganggu, kamu tidak akan tahu apa isinya. Itu benar, Yang Chen mengangguk, tetapi masih ada keraguan di hatinya, tetapi di depan kakak senior Shanghai Feng, dia tidak menunjukkan terlalu banyak. Saya pikir Anda harus pergi dan melihatnya. Sangguan Feng tampak sangat tertarik dan berkata sambil tersenyum, ada beberapa orang yang memberitahuku tentang hal ini dan memintaku untuk membantu memperhatikannya. Saya yakin Anda akan tertarik dengan hadiahnya. Petik 2. Oh, mendengar Sangguan Feng mengatakan ini, Yang Chen langsung mencium konspirasi yang kuat. Sebuah hadiah untuk seorang kultivator nakal yang tidak dikenal, ada beberapa orang yang mengingatkan Sangguan Feng, dan hadiah itu adalah sesuatu yang membuat Yang Chen tertarik. Untuk mengatakan bahwa itu tidak ditujukan padanya, Yang Chen benar-benar tidak mempercayainya. Itu adalah benih api kelas 4. Sangguan Feng melanjutkan sambil tersenyum, apakah kamu belum mengumpulkan benih api? Hadiah orang ini sepertinya ditujukan padamu. Petik 2. Mendengar bahwa hadiahnya adalah benih api, Yang Chen sudah yakin bahwa ini pasti ditujukan padanya. Kalau tidak akan banyak orang yang mengingatkannya melalui Sangguan Feng. 5 atau 6 tahun lalu, ada hal seperti itu di Pulau Abadi Giok Hijau. Sekarang sudah sangat jelas bahwa itu tidak ada hubungannya dengan orang Taitian. Tidak perlu memperhatikan berita seperti ini di masa depan. Sangguan Feng tidak akan menyakiti Yang Chen. Dia baru saja memberitahu Yang Chen pesan tidak langsung. Yang Chen tidak akan menyalahkannya. Ia hanya mengutarakan pemikirannya sendiri, kalau ada yang bertanya, katakan saja aku tidak tertarik. Baiklah, Shanghai Feng tidak memiliki ketidakpuasan sedikit pun. Keputusan Yang Chen adalah urusan Yang Chen. Dia tidak pernah berpikir untuk membuat keputusan untuk Yang Chen. Namun rasa penasaran tetap mendorongnya untuk bertanya, tetapi, kamu tidak menginginkan benih api kelas 4 ini. Ya, Yang Chen tersenyum lagi dan berkata, tetapi saya ingin hidup lebih lama. Apa maksudmu? Alis Shanghai Feng berkerut. Dia memberitahu Yang Chen berita ini hanya untuk membantu Yang Chen, tetapi jika Yang Chen terluka karena ini, itu bukanlah niat aslinya. Buku rahasia macam apa yang bernilai benih api kelas 4? Yang Chen mencibir, jika itu benar-benar sangat berharga, dia tidak akan pernah membiarkan kebocoran apapun setelahnya. Siapa yang tahu jika saya akan mengembalikan buku rahasia dari kata-kata yang tersebar itu? Mungkin tidak banyak kata di buku rahasia itu. Petik 2. Shanghai Feng tahu sesuatu tentang keluhan antara Yang Chen dan Tai Tianmen, tapi Yang Chen tidak akan pernah menceritakan semuanya padanya, jadi dia menggunakan alasan seperti itu untuk menjelaskan. Namun bagi Shanghai Feng, alasan ini sudah cukup. Ketika pihak lain mengaturnya, jelas bahwa untuk menarik perhatian Yang Chen, dia menggunakan hadiah berupa benih api kelas 4. Namun, ini menjadi satu-satunya kelemahan. Yang Chen memiliki banyak benih api tingkat rendah di tangannya, jadi benih api tingkat 3 atau lebih rendah pasti tidak dapat menarik perhatian Yang Chen. Benih api kelas 4 tepat. Namun, untuk menarik Yang Chen, mereka melupakan betapa berharganya benih api kelas 4. Mungkin di mata para pengambil keputusan, benih api kelas 4 bukanlah hal yang hebat, tetapi sungguh tidak normal bagi seorang penggarap nakal untuk memilikinya. Shanghai Feng segera menyadari bahayanya. Pada awalnya, dia hanya berpikir jika Yang Chen bisa menafsirkannya, dia bisa dengan mudah mendapatkan benih api kelas 4, tapi dia tidak terlalu memikirkan bahayanya. Tentu saja, ini juga karena sedikit orang yang menyebutkan masalah ini kepadanya semuanya adalah teman lama yang telah bekerja dengannya selama bertahun-tahun, dan dia tidak memiliki terlalu banyak pembelaan sama sekali. Pihak lain juga mengatakannya dengan santai. Shanghai Feng berpikir Yang Chen akan tertarik padanya, jadi dia memahaminya secara mendalam, yang juga membuatnya mengabaikan beberapa hal. Sekarang dia memikirkannya, dia tiba-tiba merasakan keringat dingin. Saya lalai. Wajah Shanghai Feng agak buruk. Hal kecil ini pun membuatnya tiba-tiba menyadari bahwa beberapa temannya yang sudah lama bekerja bersamanya di dunia bisnis belum tentu sepenuhnya bisa dipercaya. Antara mitra bisnis atau target kerjasama tersebut dan Yang Chen, Shanghai Feng pasti tidak akan ragu memilih Yang Chen. Tanpa Yang Chen, Shanghai Feng bukanlah apa-apa, namun tanpa rekan bisnis tersebut, Shanghai Feng tetaplah Sangguan Feng, sesederhana itu. Episode kecil ini sepertinya tidak menimbulkan gelombang apapun kecuali perubahan sikap Shanghai Feng terhadap beberapa mitra bisnis. Tapi Yang Chen tahu bahwa ini adalah kesempatannya. Setelah Yang Chen dengan jelas mengungkapkan melalui Shanghai Feng bahwa dia tidak tertarik dengan penafsiran buku rahasia kuno, masalah tersebut sepertinya mulai menghilang, dan kemudian perlahan menghilang di mata publik, seolah-olah tidak pernah muncul. Yang Chen mulai melakukan persiapan. Pihak lain berulang kali mengkonfirmasi apakah Yang Chen mengetahui beberapa karakter kuno, dan bahkan menggunakan beberapa metode untuk mengujinya. Ini hanya dapat menjelaskan satu hal, yaitu, orang Taitian memiliki sesuatu yang perlu ditafsirkan oleh Yang Chen, dan kemungkinan besar Yang Chen adalah satu-satunya yang mengetahui hal ini saat ini. Tampaknya ini adalah kesempatan yang sangat bagus. Yang Chen tidak percaya bahwa itu akan menjadi seperti buku rahasia. Tidak ada buku rahasia yang layak bagi sekte besar seperti Taitianmen untuk menghabiskan begitu banyak usaha. Harus diketahui bahwa meskipun tidak ada buku rahasia baru, Taitianmen masih merupakan sekte Tao yang paling kuat.
Tidak peduli apakah buku rahasia ini ada atau tidak. Oleh karena itu, apa yang dihargai oleh orang-orang Taitian bukanlah sebuah buku rahasia, melainkan sesuatu yang lain. Mustahil untuk memiliki satu senjata ajaib, dan dikombinasikan dengan kesulitan para Taitian Men saat ini, tampaknya hanya satu hal yang dapat membuat mereka menaruh begitu banyak perhatian. Sumber daya, banyak sumber daya, atau kemungkinan besar merupakan tanah rahasia yang diturunkan dari suatu sekte. Tanah rahasia ini telah diwariskan begitu lama bahkan karakternya pun berubah. Tak seorang pun di Tianmen bisa menafsirkannya, jadi mereka akan mencari ahli seperti Yang Chen yang mahir dalam karakter kuno. Kesempatan itu sepertinya datang kepada Yang Chen secara tidak sengaja. Cek. Rakan-rakan kultivator sekalian, sebelum retret, sila terus berkultivasi untuk jurus subscribe, like, share dan komentar agar sekte novel Sadim terus berkembang pesat.